Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Tema hari ini mendahulukan akhirat daripada dunia. Wahai gulam, dahulukan akhirat daripada dunia, maka engkau akan beruntung dalam keduanya. Jika engkau mendahulukan dunia daripada akhirat, maka engkau akan rugi dalam keduanya, sekaligus sebagai siksa bagimu. Bagaimana mungkin engkau sibuk dengan sesuatu yang tidak diperintahkan? Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa Allah itu memerintahkan kita itu untuk hidup kita itu untuk menempuh akhirat, bukan untuk menempuh duniawi. Adapun kehidupan duniawi atau kita mengusahakan duniawi itu sesuatu yang diperbolehkan, tetapi itu bukan yang diutamakan. Karena menurutnya ketika kita mendahulukan akhirat, maka dunia dan akhirat itu akan kita dapati. Tetapi kalau kita mengutamakan dunia, maka dunia itu tidak akan ada puasnya, sementara akhirat nol sama sekali. Jika engkau tidak sibuk dengan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepadamu, memberikan taufik dan waktu kepadamu untuk mengambilnya. Dan ketika engkau mengambil sesuatu darinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meletakkan keberkatan padanya. Orang mukmin beramal untuk dunia dan akhiratnya. Untuk dunianya ia bekerja seperlunya saja. Ia mengambilnya sekedar untuk bekal perjalanan saja, tidak mau mengambil banyak-banyak. Adapun orang bodoh cita-citanya hanya untuk dunia. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita usaha kita, hidup kita orientasinya hanya dunia atau lebih mengutamakan dunia, maka ini dikatakan sebagai orang yang bodoh. Dan katanya tetapi orang arif bercita-cita untuk akhirat, kemudian untuk alam maula aja wajalla. Jika engkau mendapat secuil roti, kemudian nafsu dan syahwatmu menuntutmu, maka pandanglah pada saat itu zat yang mampu memecahkannya. Nah, dalam hal ini ada kaitannya dengan hawa nafsu. Jadi seperti yang kita bahas di sebelumnya, bahwa kita itu harus memahami hawa nafsu. Mungkin kalimat ini akan sulit kita pahami. Jika engkau mendapat secuil roti, kemudian nafsu dan syahwatmu menuntutmu, maka pandanglah saat itu zat yang mampu memecahkannya. Jadi maksudnya ketika kita lapar lalu kita mendapatkan sedikit makanan, walaupun kita lapar, tetapi ketika kita ingin makan, jika keinginan itu karena nafsu, karena syahwatmu, maka kita itu harus memandang Allah yang mampu memecahkannya, katanya seperti itu. Atau kata lain, kita harus memohon pertolongan kepada Allah agar makan kita ini bukan karena hawa nafsu kita atau syahwat kita. Tetapi kalimat Syekh Abdul Qadir Jailani ini memakai maka pandanglah pada saat itu zat yang mampu memecahkannya. Tapi kalau kalimat kita sebagai orang awam memohon pertolongan kepada Allah. Jadi memang para sufi, para orang yang mampu memandang Allah, ketika kita dalam kuasanya hawa nafsu, maka kita cukup dengan memandang Allah, maka hawa nafsu itu akan bisa terkendali. Jika kita mampu melakukan hal ini, maka kita tidak akan aneh lagi ketika mendengar cerita atau riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum saja, minum air, beliau ini tidak meminumnya itu seperti orang haus lok seperti itu, tidak, tapi hanya seregut seperti itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika minum atau makan, dia selalu memandang Allah. Jadi ketika minum atau makan, beliau ini hanya seala kadarnya. Dan biasanya kalau memang kita mampu memandang Allah, ketika kita minum saja, misalnya kita pakai tangan kiri, tiba-tiba ketika kita memandang Allah, gelas atau air yang di gelas itu yang ada di tangan kiri kita itu tiba-tiba akan dialihkan ke tangan kanan secara spontan, karena ketika itu kita memandang Allah, lalu kita akan meminumnya dengan secara perlahan atau seregut seperti itu, walaupun dalam kondisi haus.
Sesungguhnya tidak ada keuntungan bagimu sehingga engkau membenci nafsu dan mengikatnya di samping Al-Haq Azza wa Jalla. Para siddiqin mengenal satu sama lain. Masing-masing di antara mereka mencium bau kabul dan jujur. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, para siddiqin ini akan mengenal satu sama yang lain. Mungkin dalam kalimat mengenal satu sama yang lain itu, apakah ini mengenal tanpa kita mengetahui atau jadi begini ya, misalnya seorang siddiqin ini ketemu dengan orang siddiqin, maka orang siddiqin yang satu dengan orang siddiqin yang lainnya itu bisa saling memahami, saling mengetahui bahwa dia itu siddiqin atau orang siddiqin gitu. Seperti itu. Bukan berarti tanpa ada sosok orang di depannya lalu tahu, mungkin ini pembahasannya akan beda lagi semacam itu. Jadi kalau ada istilah bahwa seorang pedagang akan mengetahui pedagang seperti itu, jadi memahaminya dari karakter masing-masing. Jadi semua orang itu akan memahami karakter orang kalau memang karakter itu sama seperti yang kita miliki. Nah, hal ini seperti yang kita bahas di video yang lalu, ketika kita mengharapkan datangnya Imam Mahdi, apakah kita akan mengenalnya Imam Mahdi? Nah, ini jadi pertanyaan. Kita hanya bersandarkan pada ciri-ciri lahiriah, sementara lahiriah ini bisa dimanipulasi. Tetapi ciri yang tidak bisa dimanipulasi adalah karakter atau jiwanya si Imam Mahdi ini. Nah, salah satu cara untuk mengetahui bahwa ini adalah Imam Mahdi atau bukan, maka kita harus menjadi orang-orang yang soleh. Karena pasti Imam Mahdi itu orang yang soleh juga. Dan katanya, wahai orang yang berpaling dari Al-Haq Azza wa Jalla dan para siddiqin, serta menghadap kepada makhluk dan berserikat dengan mereka, sampai kapan kamu akan menghadap kepada mereka? Apakah manfaat yang kamu dapatkan? Bahaya bukan di tangan mereka, demikian pula manfaat. Pemberian atau penolakan tidak ada bedanya antara mereka dengan bantuan dalam soal memberi bahaya atau manfaat. Dan katanya, alangkah kasihan aku kepadamu wahai makhluk Allah, kamu tidak mengerti penciptaanmu, apalagi makrifat kepadanya. Kalau pada hari kiamat aku memiliki sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan membawa beban kalian semuanya. Jadi ini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan kepada diri kita bahwa sesungguhnya bukan dirinya tidak sayang kepada makhluk atau kepada kita, baik dirinya ataupun Rasulullah. Seandainya Rasulullah atau para imam yang saleh ini mampu untuk menghandle kesalahan-kesalahan kita, maka dia akan menghandlenya atau akan ya dibelanya. Tetapi hal ini tidak mungkin terjadi karena setiap manusia itu akan memikul bebannya masing-masing seperti itu, dan beban-beban itu kita yang harus mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani juga menyindir kepada orang yang berilmu yang katanya, wahai orang alim, kamu hanya sibuk berbicara dan mengumpulkan harta dan tidak sempat mengamalkan ilmu. Tentu yang terjadi adalah gambar tanpa makna. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka dia akan mengilhamkan amal dan keikhlasan yang akan mendekatkan kepadanya, memakrifatkan dan mengajarkan padanya tentang ilmu hati. Rahasia-rahasia akan dibukakan untuknya tanpa lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilihnya sebagaimana dia telah memilih Musa alaihissalam. Dan katanya, wahai gulam, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemaksiatan yang telah engkau lakukan, cucilah najis pakaian agamamu dengan air taubat. Teguh dan ikhlas dan taburkanlah wewangian makrifat. Takutlah akan kedudukan di tempat ini. Jika engkau menoleh, binatang buas ada di sekitarmu dan hal-hal yang menyakitkan akan menyerangmu. Berpindahlah dari tempat itu dan kembalilah kepada Al-Haq Azza wa Jalla dengan hatimu. Jangan makan dengan watak
syahwat dan keinginanmu. Jangan makan kecuali dengan 2 saksi, Al-Quran dan Sunnah. Dan katanya, wahai gulam, selamat itu dalam meninggalkan mencari keselamatan, kaya ada dalam meninggalkan mencari kekayaan, dan obat itu ada dalam meninggalkan mencari kesembuhan. Obat yang paling manjur adalah berserah diri kepada Al-Haq Azza wa Jalla. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan itu tidak akan kita dapati kecuali ketika kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, seperti itu. Dan katanya obat itu ada dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati, bukan dalam lidah saja. Tauhid dan juhud bukan pada jasad dan lidah. Tauhid itu di hati, dan juhud juga di hati, takwa di hati, makrifat di hati, ilmu kepada Al-Haq Azza wa Jalla juga di hati, mahabbah juga di hati, dan takarub kepadanya juga di hati. Jadilah engkau orang yang berakal, jangan gila dan jangan berpura-pura engkau sekarang dalam kegilaan. Jadi apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah sesuatu yang harus kita tanamkan di hati. Jadi segala sesuatu perbuatan baik-baik kita ini harus sampai masuk ke hati, dan kita harus mengenal cara atau bagaimana hati kita ini menjadi sinkron dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi jangan hanya di lahiriah saja, hati pun harus sama. Karena selama ini kita kan belajar kebaikan-kebaikan itu hanya di lahiriah saja. Sementara hal-hal tentang hati, tentang kebaikan-kebaikan hati itu jarang sekali kita pahami. Kalaupun kita tahu hanya sedikit saja, dan itu pun yang sedikit belum kita laksanakan. Dan katanya, tidakkah engkau mengetahui bahwa setiap engkau melangkah dengan hatimu pada makhluk, berarti engkau bertambah jauh dengan Al-Haq Azza wa Jalla. Engkau mengaku mencari Al-Haq, tetapi engkau berjalan menuju makhluk. Jadi ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, tetapi hati kita cenderung ke makhluk, maka tujuan kita itu sesungguhnya bukan kepada Allah. Walaupun ucapan-ucapan kita ini karena Allah, tujuannya Allah, tetapi pada kenyataannya Allah itu malah semakin jauh dari kita, karena di hati kita ada makhluk, dan tidak mungkin Allah masuk ke hati kita jika di hati kita itu ada makhluk. Dan juga dikatakan, engkau mengaku bahwa hatimu telah keluar dari makhluk, tetapi engkau takut dan berharap kepada mereka. Lahirmu juhud tetapi batinmu suka, lahirmu Al-Haq tetapi batinmu makhluk. Ini merupakan keadaan yang tidak bisa datang dengan kata-kata semata. Jadi kadang-kadang ada orang yang semacam ini. Ketika ada niat kita ingin mengeluarkan hati kita dari makhluk, tetapi masih tersirat ada harapan-harapan terhadap makhluk itu, maka ini seperti yang dikatakan tadi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, itu hanya sebatas lahir saja, belum benar-benar sempurna kita ini untuk meninggalkan makhluk itu, karena masih ada harapan sekalipun sedikit. Jadi hati kita ini jika ingin ditempati oleh Allah, maka hati kita ini harus benar-benar bersih dari makhluk. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani berusaha untuk meyakinkan kita bahwa sesungguhnya bahwa makhluk itu lemah, tidak bisa membahayakan atau memberimu manfaat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberlakukan semua itu pada mereka. Dialah yang menjalankan engkau dan mereka. Tulisan takdir telah berjalan dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya dalam kalimat ini, ketika kita mendapatkan suatu bahaya dari makhluk, sesungguhnya kita ini, hati kita ini, kesadaran kita ini harus sadar bahwa bahaya itu sesungguhnya dari Allah. Dan ketika manfaat yang diberikan oleh makhluk kepada diri kita, kita harus sadar bahwa manfaat yang diberikan oleh makhluk itu sesungguhnya dari Allah juga. Karena semua yang dilakukan oleh makhluk itu ada pada genggamannya Allah.
Jadi semua kemampuan mereka itu diberikan oleh Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu bencana yang walaupun bencana itu dari makhluk, tetapi itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus berserah diri, bersabar, dan terus melakukan suatu kebaikan-kebaikan. Dan ketika juga diberikan manfaat dari makhluk, sekalipun itu dari makhluk, tetap itu adalah dari Allah, dan kita harus selalu bersyukur dan jangan sombong, dan terus melakukan perbaikan-perbaikan, dan terus meningkatkan kualitas keimanan kita. Dan katanya satu kali celaka bagi orang bodoh, mengapa ia tidak belajar? Sedangkan celaka bagi orang alim itu 7 kali, karena ia tahu tidak mengamalkannya. Berkah itu akan dicabut dan ilmu itu akan dituntut kepadanya. Belajarlah, kemudian amalkanlah, kemudian menyendirilah untuk menyepi dari makhluk. Sibuklah dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu mampu dengan menyendiri dan bercinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendekatkanmu kepadanya dan membuatmu panah di dalamnya. Kemudian insya Allah dia akan memahsyurkan dan melahirkan engkau di kalangan manusia serta mengembalikan kamu untuk berperan serta. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir bahwa kalau kita ini belum bisa melakukan hal itu, kita harus belajar untuk berusaha mengenal Allah sampai kita ini benar-benar mengenal Allah, lalu menyendiri. Walaupun hal itu adalah pahit, kita itu jangan menghiraukan tentang makhluk. Ketika kita sudah sampai, sudah lulus dalam hal itu, maka insya Allah katanya oleh Allah pun kita ini akan dikembalikan kepada makhluk. Kita ini akan berperan kembali atau akan disuruh untuk berkumpul kembali dengan makhluk, dengan status kita ini derajatnya lebih baik di kalangan makhluk itu. Seperti itu. Jadi mungkin maksudnya dalam kalimat ini seperti kepompong yang dimana kita itu harus bisa mengasingkan diri. Setelah kita berhasil menjadi kupu-kupu, maka kita akan terbang berkeliaran menghiasi alam ini.